Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Tuhan pelihara, itu pasti, amin. Tapi apakah kita bisa menikmatinya? Belum tentu. Dikatakan dipelihara Tuhan, ya. Tapi ternyata kita nggak menikmati dan memahami. Nah, kadang-kadang harus pilah-pilah ya. Diingat, oh ternyata gitu ya. Oh ternyata Tuhan itu baik. Oh ternyata Tuhan itu sayang. Nah saudaraku, hari ini kita akan membaca bersama Mazmur 34 ayat 9. Kitab Mazmur 34 ayat 9. Baik, kita sama-sama berdiri membaca ayat ini bersama-sama dengan yakin. Ya. Dengan apa saudaraku? Tapi saudara kan belum tahu ayatnya. Belum dibaca, baru sepintas. Jadi bisa nggak kira-kira membaca dengan yakin? Coba kita membaca dengan yakin. 2, 3. Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Daud bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Baru kita bisa merasakan berbahagia. Kenapa enggak bahagia? Karena tiba-tiba ketika ada berkat Tuhan kita aduk-aduk, kita campur dengan kita tambahin saus, kita tambahin sambal, kita tambahin garam, kita tambahin merica. Kira-kira rasa aslinya masih ada enggak? Gak ada saudaraku. Saya pernah ajak satu orang ke tempat makan mie yang menurut saya enak. Saya kalau makan di situ nggak saya tambahin apa-apa. Gitu. Begitu disaji saudaraku, cerot. Cuka mana cuka? Cerot. Mericanya kemana? Merica. Cuma diaduk-aduk, nggak saya ajak lagi saudaraku. Kan rasa masakan itu udah nggak ada saudaraku. Bukankah seringkali kita seperti itu dengan berkat Tuhan, saudaraku? Belum kita nikmati, apalagi bersyukur, saudaraku. Baru kita lihat, puji Tuhan ada berkat Tuhan nih. Kan harusnya dikecap dulu. Ini langsung, saudaraku. Kita tambahin ini, tambahin itu. Waktu kita makan, oh gini rasanya. Waktu kita nikmati, kok enggak nikmat ya? Saudaraku,
Salah Tuhan yang memberi? Bukan salah Tuhan, salah kita yang belum-belum sudah kita campur-campur dengan segala macam, saudaraku. Campur dengan keinginan saya, kan gitu ya. Campur dengan selera saya, akhirnya berkat Tuhan itu tidak terasa nikmat. Ya, saudara-saudaraku, saat ini kita masuk pada bulan ke-11 tahun 2024. 10 bulan sudah kita jalani, saudaraku, kita jalani dengan berbagai peristiwa. Naik kapal, kalau makin ke tengah ombaknya makin gede. Januari masih semangat karena ombaknya tenang. Tapi kemarin bulan 4 badainya datang. Bulan 7 ombak besar, kan gitu ya. Kan banyak yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku. Berbagai peristiwa terjadi dan bukan kadang-kadang bukan hanya karena keadaan di dalam diri kita, tapi pengaruh dari luar. Pengaruh ekonomi dunia, pengaruh ekonomi Indonesia, pengaruh politik, keamanan, ya, ada pemilu presiden, legislatif, ada pilkada, itu mempengaruhi semua keadaan ekonomi nasional. Pengaruh ke dapur saudara? Pengaruh. Ya, ada yang bilang itu kan buat konglomerat berpengaruh, tapi ketika kita belanja ternyata banyak yang berubah. Ya, semua bisa kita lewati, semua bisa kita lalui. Dan berat atau ringan sekarang sudah tidak terasa lagi, tapi bisa kita lewati. Mungkin dulu sangat berat, dulu sangat sulit, tapi bisa kita lewati karena pertolongan Tuhan. Amin. Mazmur 34 adalah pengalaman Daud tentang pemeliharaan Tuhan dalam keadaan sulit. Bahkan Daud sendiri sampai berkata bahwa yang dilewati, yang dijalani itu sebagai satu kemalangan. Saudaraku, dalam hidup saudara 10 bulan ini ada yang tergolong kemalangan, saudaraku? Ada enggak? Semua bisa dilewati karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Saudaraku, diceritakan dalam ayat 1 ketika Daud mencari perlindungan dan dikejar oleh Saul yang akan membunuh dia, lalu dia cari perlindungan kepada Raja Gad, tetapi justru dicurigai sebagai mata-mata, dicurigai sebagai berpura-pura jadi pengungsi atau orang yang memerlukan perlindungan. Lalu Daud akalnya rupanya pendek. Untuk dapat pertolongan dah pura-pura gila aja deh, gitu ya. Waktu pura-pura gila malah diusir, saudaraku. Nah, bagian ini ya, dikejar akan dibunuh, dicurigai sebagai mata-mata, lalu dia pura-pura gila, diusir. Nah, bagian ini, saudaraku. Jadi episode ini yang diceritakan di dalam Mazmur 34. Nah, dalam situasi seperti inilah, saudaraku, kemudian Daud menuliskan tentang Mazmur 34. Di keadaan sulit inilah dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kita lihat yang pertama, pemeliharaan Tuhan kepada Daud di masa sulit itu dinyatakan dengan ini, saudaraku, bahwa Tuhan memberi ketenangan. Apa, saudaraku? Tuhan memberi ketenangan. Kalau dalam keadaan sulit, yang kita minta kepada Tuhan bukan ketenangan, tapi kemenangan. Betul? Yang kita minta apa, saudaraku? Kemenangan. Nah, belajar dari Daud, ternyata kemenangan itu pasti dialami. Tapi bukan itu yang jadi keperluan ketika sulit. Ketika sulit, Daud merasakan bahwa Tuhan itu memberi ketenangan. Ketenangan sama kemenangan mirip ya, saudaraku ya? Mirip. Mana saudara cari? Kemenangan atau ketenangan? Ya? Kan sulit saya membedakan kemenangan atau ketenangan karena mirip ya? Mirip. Tapi masing-masing punya pilihan. Belajar dari Daud. Kemenangannya belum, tapi dia memperoleh
ketenangan. Ya, ketenangan. Nah, di tengah pergumulannya, Daud mencari Tuhan dan Tuhan jawab. Dalam Mazmur 34 ayat 5 dan 6, aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Langkah awal ketika sulit yang kita alami dalam hidup kita adalah mencari Tuhan. Saya pikir orang Kristen nggak perlu diajarin, ya. Saya pikir, gitu. Kita punya begitu keadaan sulit langsung muncul satu keinginan cari Tuhan. Saya percaya itu, ya. Saya percaya itu. Jadi saya yakin ini, saudara-saudara, ketika menghadapi keadaan sulit, gitu ya, langsung dalam pikiran saudara mencari Tuhan. Betul apa enggak sih? Yakin? Soalnya saya yakin begitu. Saya enggak perlu ajarin jemaat, nanti harus cari Tuhan ya kalau gitu. Karena kita percaya Tuhan, kita tahu sandaran hidup kita, begitu terbentur masalah, pasti kita langsung mencari Tuhan. Amin? Amin? Iya. Saudara-saudaraku, ketika kita mencari Tuhan, tentu kita mendapat sesuatu. Ya, mungkin waktu mencari Tuhan kita beberkan keinginan kita. Sembuh, menang, berkat, dan lain sebagainya. Itu hal yang wajar, hal yang umum. Ketika Daud mencari Tuhan, lalu Daud berkata, Ia menjawab aku. Apa jawaban Tuhan? Memberi ketenangan, melepaskan aku dari kegentaran. Jadi yang diberikan ketenangan. Masalahnya masih ada enggak? Masih. Sakitnya masih ada enggak? Masih, belum sembuh. Tapi hatinya tenang. Hatinya tenang. Ya. Jawaban Tuhan inilah, saudaraku, yang diberikan pada Daud. Memberi kekuatan. Karena tenang bisa kuat menghadapi masalahnya. Saudaraku, keadaan dunia sekarang ini semakin tidak menentu. Yang kita butuhkan bukan harta, bukan uang. Maksudnya kebutuhan utama kita. Kalau harta, kalau uang dicari nggak pernah selesai. Ya. Kita kejar, dia tambah jauh kan gitu ya. Larinya nggak cepet dia dari kita. Bahkan Amsal berkata kekayaan itu bersayap. Ketika kita mau tangkap, tiba-tiba terbang. Uang itu jinak-jinak merpati, saudaraku. Kelihatannya udah mau dipegang, tahu lolos. Ya, saudara pernah nangkap belut? Itu lain lagi. Ya. Udah di tangan kan? Ayo, apa yang terjadi Pak Sukicom? Lepas ya, licin banget. Uang kalau dari tangan saudara kayak belut, saudaraku. Set, licin. Iya. Panas. Baik, saudaraku. Ya. Kita membutuhkan ketenangan. Kita membutuhkan hati yang damai. Kita memang membutuhkan hal-hal lainnya, tapi terutama di atas semuanya, lepas dari rasa takut, lepas dari kegentaran, tenang. Saudara punya banyak, hidup gak tenang, gak bisa menikmati, betul? Ada banyak orang punya banyak, tapi hidupnya gak tenang, gak bisa menikmati. Saudara punya sedikit, hati saudara tenang, orang bilang apa? Bahagia itu sederhana, iya kan? Habis kebaktian, makan di restoran, sederhana. Bahagia itu sederhana. Kenapa bisa orang berkata begitu? Bukan karena banyak atau dikitnya, tapi karena hati yang tenang. Kalau hati tenang, kita bisa mengecap, rasanya enak. Enggak kurang asin, enggak kurang pedes.
saudaraku, karena kita tidak tenang. Kita tambahin itu, tambahin ini, pengen itu, pengen ini, akhirnya yang ada tidak bisa dinikmati. Ya, menikmati pemeliharaan Tuhan. Itu bukan soal banyak atau sedikit, tapi soal hati yang tenang. Dan hati yang tenang itu dari Tuhan. Diberi kegembiraan dan muka berseri-seri. Kita membaca tadi, saudaraku, muka berseri-seri. Ya, makanya hari ini saya khotbahnya banyak tertawa. Karena kalau enggak seperti itu enggak bisa mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Orang yang tenang akan terlihat dari wajahnya, terlihat dari mukanya. Ya. Orang yang tenang wajahnya berseri-seri, mukanya terlihat gembira. Saat ini tidak banyak orang yang mukanya berseri. Tidak banyak orang yang terlihat gembira. Bahkan yang duduk di gereja disuruh tertawa aja seperti dipaksa. Iya kan? Nah, entah apa duduk di gereja tapi yang dipikir habis kebaktian ini makan di mana ya gitu. Nggak usah pikir itu karena sudah tersedia makanan kok. Kalau itu yang saudara pikir saya kasih tahu, nggak usah. Tapi mungkin saudara pikir makan siang. Nah, saudara juga nggak usah repot pikir. Ajak saya akan tunjukkan. Saudaraku, pada masa yang malang ini, masa yang sulit ini, Tuhan menunjukkan pemeliharaannya. Tuhan tunjukkan pemeliharaannya dengan memberi bahagia, hati gembira, sukacita pada kita semua. Ya, karena hati yang gembira adalah asik. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena ada obat yang ternyata nggak manjur, saudaraku. Ada. Ya. Nah, saudaraku, Tuhan mau kasih kita kegembiraan. Kalau hati gembira itu nggak peduli ya di dompet ada berapa. Yang penting hati senang. Nah, saudaraku, yang kedua, menikmati pemeliharaan Tuhan. Karena Tuhan itu menjaga dan melindungi. Ya, Tuhan menjaga dan melindungi. Katakan sama-sama, Tuhan menjaga dan melindungi. Ini bagian dari pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita baca Mazmur 34 ayat 7. Ya. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku, mungkin kita merasa seperti di tepi jurang yang sangat dalam. Ya, ada bahaya yang begitu menakutkan kita hadapi. Tetapi saudaraku, kalau ada Tuhan mendampingi, ya, kalau ada Tuhan bersama kita, kalau ada Tuhan menjaga dan melindungi kita nggak takut. Ya. Daud berkata, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Orang yang tertindas ini berseru. Seperti apa sih Daud tertindasnya? Saudaraku, yang tadi saya katakan, dia dituduh mata-mata, dia pura-pura gila sampai diusir. Ini bukan di negara sendiri, saudaraku. Ini di negara tetangga yang adalah musuh kerajaan Saul, saudaraku. Jadi keadaannya benar-benar berbahaya, di tepi jurang, benar-benar. Tetapi ketika dia berseru, Tuhan menyelamatkan dari segala kesesakan. Tuhan melindungi, Tuhan menyelamatkan. Kita sangat membutuhkan perlindungan dari Tuhan, perlindungan dari bahaya.
dan perlindungan dari gangguan iblis. Ya. Iblis itu tidak mengganggu kita lalu memberi kita seperti kerasukan, membuat kita kerasukan. Enggak hanya itu. Dia mengganggu pikiran, dia mengganggu hati. Dan inilah yang membuat kita harus saling mendoakan. Doakan saya supaya pikiran dan hati saya bersih, enggak kotor. Saya doakan saudara supaya pikiran hati saudara tulus kepada Tuhan. Saudaraku, kita perlu perlindungan Tuhan dari gangguan iblis. Dan Tuhan berjanji kepada orang-orang percaya, Dia akan menjaga dan menyelamatkan. Amin. Ya, saudaraku, kemudian kita membaca Tuhan mengirimkan malaikat berkemah. Ya, Tuhan mengirimkan malaikat untuk berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Kalau berkemah satu atau beberapa orang? Ada orang satu, saya mau camping sendirian, ada ya? Ya. Ada enggak sih? Itu orang putus asa. Ya. Pasti kalau orang berkemah, camping rame-rame kan gitu ya, bareng-bareng. Rame-rame. Jadi saya pikir malaikat Tuhan berkemah. Enggak satu ini malaikatnya, enggak. Malaikatnya itu banyak. Saya sebutkan sepasukan malaikat Tuhan. Menjaga dan melindungi orang yang takut akan Tuhan. Malaikat Tuhan menjaga dan melindungi saya dan saudara. Saudaraku, saya tidak pernah membayangkan punya pengawal. Ya. Saya nggak pernah bayangkan bahwa saya punya pengawal, sampai pengawalnya lebih terkenal dari saya apalagi gitu ya, enggak. Kan ada sekarang pengawal yang lebih terkenal dari yang dikawal, ada nggak sih? Ada ya. Ada lagi gini, pengawal lebih diidolakan dari yang dikawal. Di sini langsung jawab pasti. Saya nggak pernah bayangkan kalau dalam hidup saya ini saya punya pengawal, ya, dijaga gitu, nggak pernah. Tetapi ternyata saudaraku, sebagai orang percaya kita ini punya pengawal. Malaikat Tuhan, sepasukan malaikat Tuhan menjaga saya dan saudara. Amin. Sehingga kita tidak mengalami celaka. Ya, kita nggak ngalamin celaka. Saudara yang sering di perjalanan, ya, saudara bisa bayangkan kalau Tuhan nggak jaga, pasti beberapa kali kita sudah mengalami celaka. Saudaraku, celaka itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Saya bilang ini orang-orang yang di jalur yang benar, di posisi yang benar. Tapi ada truk yang nggak tahu kenapa mencelakakan. Sedang kerja baik-baik, halal, terbakar. Berapa? 9 yang meninggal ya. Saudaraku, bisa di mana-mana. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita sangat perlu penjagaan dan perlindungan dari Tuhan. Amin. Ya, nikmati hidup saudara, sebab Tuhan pelihara dan jaga kita semua. Saudaraku, ada sepasukan malaikat yang menjaga saudara dan saya, sehingga kita bisa hidup tenang. Dan itu membuat kita berbahagia. Yang ketiga, saudaraku, dicukupkan, ya, dicukupkan secara jasmani. Kekhawatiran banyak orang, nggak usah ngomong orang yang di luar sana, nggak usah ngomong orang yang sedang di pengungsian karena perang, saudaraku. Yang di ruangan ini saja, kekhawatiran kita lebih banyak karena ini, saudaraku. Apa, saudaraku? Kebutuhan jasmani, soal ekonomi, ini saudaraku, keinginan kekinian. Jadi saudaraku, keinginan kekinian ini bisa membuat khawatir lebih besar. Ada kebutuhan ekonomi. Dan ini membuat khawatir banyak orang. Jadi biasanya saudaraku, kekhawatiran itu seputar pemenuhan kebutuhan jasmani, kebutuhan perut,
atau soal ekonomi. Belum lagi saudaraku, kekhawatiran tentang berbagai keinginan, kekinian, saudaraku. Keinginan kekinian itu banyak, saudaraku. Ada penawaran dari Shopee. Kalau kita punya bukan banyak kenalan ya, saya nggak tahu saudaraku. Tiba-tiba ada promo, kenal juga kagak, nggak tahu dari siapa gitu ya. Jadi kadang kita beli satu barang, lalu data nomor kita ini bisa diketahui beberapa orang, saudaraku. Saudaraku, saya beli rumah kan satu kali. Sampai hari ini saudaraku ada 5-6 orang tawarkan promo rumah, potongan sekian-sekian ya. Tapi tidak ada satupun yang nawarkan di Lipo, saudaraku. Yang nawarkan tuh di Pik, di Sentul. Gak ada yang nawarkan di Lipo. Kenapa saudaraku? Ya karena rumah saya udah di Lipo. Tawarkan apartemen, saudaraku. Ketika lihat diskonnya gede, goyah, ya kan? Goyah. Itu membebani, saudaraku. Membebani dan menambah kekhawatiran. Ya. Menambah kekhawatiran. Ini yang harus diperhatikan nih, saudaraku. Keinginan kekinian itu kalau kita mulai memikirkan, itu menambah beban kekhawatiran. Nah, saudaraku, Mazmur 34 ayat 9 tadi sudah kita baca, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Mazmur berkata, kecaplah dan lihatlah, rasakan kebaikan Tuhan. Ya, rasakan kebaikan Tuhan. Lalu saudaraku, dalam ini saya tidak terketik ini. Ada ayat pasal 34 ayat 11 ya. 34 ayat 11. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan. Orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satupun yang baik. Saudara-saudaraku, ini pemeliharaan Tuhan. Daripada mengeluh dan khawatir soal ekonomi, bersyukur saja dengan apa yang ada. Nah, kita enggak bersyukur karena enggak mengecap, tapi kita memikirkan yang lain. Dan itu jadi kekhawatiran yang bertambah-tambah. Saudaraku, tentang pemeliharaan jasmani, Tuhan berulang kali sampaikan. Dan kali ini Tuhan menyampaikan dengan contoh singa. Ya, singa-singa muda merana kelaparan. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, tidak kekurangan satupun yang baik. Pemazmur menggunakan ini, saudaraku, kiasan singa, seekor binatang yang kuat dan tangkas, sehingga disebut Raja Rimba. Dengan kekuatan dan ketangkasannya itu, singa dengan mudah dapat mangsa, dapat buruannya. Tetapi saudaraku, singa juga bisa merana kelaparan ketika tidak mendapat mangsa berhari-hari, sehingga dia kelaparan. Aneh, singa yang kuat dan gagah bisa kelaparan. Kelaparannya sampai dibilang merana. Ya, kalau kelaparan saja ya sudah kelaparan gitu ya. Kalau merana saudara, bahasa ini biasa digunakan untuk apa? Ya? Rindu. Apa lagi? Kalau anak sekarang mah nggak tahu bahasa merana. Nina, kamu tahu bahasa merana? Ya? Pernah mengucapkan? Kayaknya enggak deh. Anak sekarang enggak ya? Enggak. Apalagi yang di sana, saling cenderung apa sih merana gitu ya. Coba, ada lagu enggak yang ada kalimat merana? Ini apa ini? Nah, coba. Ya? Coba apa ada merananya bagaimana?
Nggak usah dinyanyikan, kalimat aja nih, kalimat. Jadi merana artinya galau, gelisah. Oke. Merana itu lebih dari itu. Menderita lebih dari itu. Nah, lo coba. Kalau Pak Wasdono kali tahu lagu ini. Patah hatiku jadinya, merana berputus. Kok tahu? Jadi merana itu tidak sekedar galau, gelisah, enggak. Itu sudah kesini, putus asa. Ya. Bayangin saudaraku, singa yang kuat dan gagah itu sampai jadi lambang ada negara yang pakai lambang singa, ada klub yang pakai lambang singa. Kenapa? Kuat dan gagah. Terus merana kelaparan saudaraku. Udah putus asa dia karena nggak dapat buruan. Kok bisa? Firman Tuhan bilang bisa merana kelaparan si singa ini. Kalau saudara lihat film-film tentang hutan, tentang binatang, saudara akan lihat bagaimana kalau singa jalannya lemes ya. Atau macan ya, harimau. Orang Solo ini malah keterlaluan orang Solo ini. Orang Solo yang dulu. Ya. Dia lihat orang perempuan jalannya begini-begini, dia bilang jalannya kayak macan lapar. Ya. Jalannya kayak macan lapar. Jadi jalannya udah nggak bisa tegak lagi. Udah sedikit lagi roboh gitu. Tetapi saudaraku, dibilang orang yang mencari Tuhan gak kekurangan sesuatu yang baik. Ya. Bukan cuma gak kekurangan makan, tapi gak kekurangan sesuatu yang baik. Jadi bukan hanya soal makan minum, tapi soal yang lain-lainnya tidak akan kekurangan. Jadi saudaraku, yang merana itu bukan orang putus cinta saja. Tapi ternyata singa juga bisa merana kelaparan. Orang yang cari Tuhan gak akan mengalami itu semua. Amin. Saudaraku, pemazmur melanjutkan ayat ini dengan membandingkan orang yang takut akan Tuhan. Jadi singa muda merana kelaparan. Orang yang cari Tuhan gak kekurangan yang baik. Pahami itu, saudara akan bisa nikmati. Mungkin dalam 10 bulan terakhir saudara memang dipelihara Tuhan tapi gak bisa nikmati. Karena saudara gak kecap dengan baik-baik. Ibu-ibu itu loh kalau masak saudaraku, dia ambil, ditaruh di sini terus. Ayo ibu-ibu, begitu gak sih? Lain bapak-bapak. Kalau dia udah matang belum, rasanya gimana, diambil mangkok, diambil. Dulu papa saya begitu. Jadi mama masak, apalagi kalau mau tahun baru gitu ya, masak. Jadi yang cicip, yang mengecap pertama untuk menentukan makanan ini udah cukup garam, pedas atau apa, itu bukan mama, tapi papa. Nah kalau dibilang, udah nih cobain nih pak gitu. Ya udah ambil mangkok, semangkok saudara. Ini serius, serius, semangkok bener. Kita dulu bilang anaknya jadi bapak, nyobain doang, semangkok. Nah kalau ibu-ibu kan nyobainnya ditaruh di sini. Nah saudaraku, berkat Tuhan itu coba saudara gitu, ya. Jangan berkat Tuhan langsung ambil mangkok kayak papa saya. Cobain dulu, nikmati. Mungkin yang 10 bulan ini saudara merasa Tuhan itu kurang baik karena gak kasih saya ini, gak kasih saya itu. Sekarang coba belajar saudaraku, mumpung belum habis habis tahun ini saudaraku, saudara masih berkesempatan supaya nanti tahun baru saudara punya kesaksian yang luar biasa. Karena saudara bisa menghitung berkat satu persatu. Ya. Saudaraku, saya pikir-pikir kan kita ini punya nyanyian. Hitung berkatmu satu-satu. Hitung semua satu persatu. Terus.
dan kau lihat berkat-Mu atas semua. Kau lihat berkat-Nya atas semua. Terus saya cari tahu dong, kira-kira orang yang menghitung berkat Tuhan satu-satu itu yang bagaimana? Nah, saudaraku, menurut saudara, orang yang menghitung berkat Tuhan satu persatu itu orang yang sedang dilimpahi dengan berkat atau yang sedang merasa kekurangan? Kalau yang menghitung berkat satu persatu, biasanya yang sedang kesulitan atau kekurangan. Yang sedang terima berkat boro-boro ngitung. Dia langsung healing. Dia langsung ini dan itu. Jadi saudaraku, itulah yang terjadi. Hari ini hitung berkat satu-satu. Hari-hari ini saudara sedang diberkati? Hitung. Supaya semakin nikmat berkat itu. Ya. Kalau kita nggak hitung-hitung, dia bisa lewat itu saja. Ya. Karena deras datangnya berkat itu tidak seperti aliran sungai ke laut, saudaraku. Datangnya nggak seperti itu, tapi keluarnya lebih dari aliran sungai Cisadane. Karena itu saudara, hitung berkat-Mu, nikmati, rasakan kebahagiaan Tuhan melimpah. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, orang yang percaya, mencari Tuhan, dipelihara Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya? Kecaplah dan lihatlah. Rasakan, baru kita bisa menikmati dan berbahagia karenanya. Puji Tuhan, sekian firman Tuhan, kita masuk dalam doa. Sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian. Saat kita perlu, Tuhan ada, Tuhan hadir. Saat kita butuh, Tuhan tahu. Waktu air matamu mengalir, Tuhan ada di samping. Tuhan pasti menolong. Seringkali kekhawatiran kita itu lebih atau berlebihan. Dan itu Tuhan tahu. Tuhan mau mendampingi engkau sampai engkau bisa menikmati apa yang ada. Khawatir untuk yang tidak ada. Nikmati apa yang ada. Kekhawatiranmu Tuhan angkat. Kekhawatiranmu Tuhan ganti dengan rasa tenang. Petugas perjamuan suci, saya undang maju ke depan. Haleluya. Yes. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Angkat tanganmu. Katakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan bekerja. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami jika kami kurang dalam hal berterima kasih kepada Tuhan. Kami menerima berkat, tapi kami masih merasa itu belum cukup.
Ampuni kami Tuhan, ajar kami menikmati berkat yang ada, mengecap berkat yang ada, dan kami bisa merasakan ketenangan, kami bisa merasakan sukacita, dan merasakan bagaimana gembira dari Tuhan itu membuat kami bisa mengatasi segala kekhawatiran dalam hidup ini. Kami akan menikmati berkat Tuhan dalam perjamuan kudus. Kami berdoa, Tuhan hadirlah dalam roti dan anggur ini. Kehadiran Tuhan dalam roti dan anggur, kehadiran Tuhan dalam ibadah ini membuat kami mengalami pertolongan, kelepasan, mengalami kesembuhan, sehingga Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan para pelayan-pelayan, biar Tuhan memberkati, sehingga apa yang dilakukan jadi berkat untuk kami semua dalam menikmati perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat untuk perjamuan kudus. Dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita nyanyikan pujian ini kembali dari awal. Perhatikanlah bunga bakung. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berhati. Saya bertanya, apakah jemaat semua sudah mendapatkan? Kalau sudah, mari sama-sama kita berdiri. Jika sudah dibuka dari sealnya, saya mengajak saudara bersama-sama mengangkat hosti. Hosti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang dipecahkan karena dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua. Darahnya kemudian tercurah untuk kita semua. Yes. Oh haleluya. Dengarkan firman Tuhan dan sambut tubuh Tuhan ini dengan ucapan syukur. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara,
Hostia yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Darah Yesus tercurah untuk dosa-dosa kita. Darah Yesus tercurah untuk kesembuhan penyakit kita. Darah Yesus tercurah untuk memberkati kita semua. Dengar firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku terima. Bapa di sorga, kami telah menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Tuhan hadir dalam roti dan anggur, memberi kami kekuatan, memberi kami semangat, memberi kami kesembuhan, dan memberi kami sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, biar berkat Tuhan melimpah sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan hari ini, biar kasih sayang Tuhan terus melimpah pada kami. Berkatilah setiap jemaat yang hadir, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya, berkati pendidikan anak-anak, sehingga setiap keluarga, setiap pribadi yang hadir mengalami Tuhan yang indah dalam hidup mereka semua. Dijaga, dilindungi, bahkan dipelihara. Singa-singa muda bisa merana kelaparan. Tapi kami, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Bahkan berlimpah-limpah kasih setia Tuhan dan berkat dari Tuhan sekarang ini dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati persembahan anak-anak-Mu. Memberkati persembahan yang sudah diberikan untuk kas gereja, persembahan untuk kas Natal. Berkati juga persembahan untuk kesejahteraan gembala. Berkati persepuluhan yang dikembalikan pada Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu yang memberi, mengembalikan persepuluhan, baik melalui amplop persembahan persepuluhan maupun melalui transfer, biar dibalas berlipat kali ganda dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima